Dalam kasih Kristus, salam sejahtera dan selamat pagi, selamat datang dan selamat bertemu sekali lagi dalam kebaktian di atas talian yang disiarkan pada pagi hari Minggu yang penuh keberkatan ini. Ahad 19 Julai tahun 20 di BM Gereja Bahasa Malaysia Bandar Bintulu. Bapak Ibu yang dikasihi, saudara-saudari seiman, dan semua anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam kasih Kristus yang bersama-sama melayari dan menyertai siaran kebaktian kita pada pagi ini. Baik di mana sekalipun kita berada, baik yang berada di rumah, di kampung, di rumah panjang, yang sedang bekerja, yang sedang berehat, yang sedang dalam perjalanan, dan malah yang sedang sakit. Bagi pihak gereja BM Bahasa Malaysia Bandar Bintulu, kami ingin mengalu-alukan penyertaan dan kehadiran saudara-saudari menikmati ibadah di atas talian kita pada pagi ini. Kita berdoa dan penuh percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa lewat pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang kita akan dengar sebentar nanti. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan di sebalik risiko penularan coronavirus, impak pemisahan kepada persekutuan ibadah dan pengasingan di antara anggota gereja dan keluarga, serta kesan ekonomi kepada keluarga dan jemaat. Keadaan ini memberi tamparan yang sangat terkesan dalam iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebaliknya, jemaat Tuhan mampu bangkit lebih setia beriman, setia beribadah dari rumah, memantapkan lagi persekutuan keluarga, dan merapatkan lagi hubungan dengan Tuhan. Terbukti Tuhan kita adalah Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan kekal menjadi penghibur dan penjaga kita yang tidak pernah terlelap dan sentiasa melindungi kita dari jangkitan virus ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, serta seisinya pada saat anak Tuhan dalam kesesakan. Pujian dan penyembahan kita sebentar lagi akan dipimpin oleh anak kita, Andriana dan Grace. Dengan itu, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, mengangkat pujian, hormat dan kemuliaan kita kepada Tuhan di atas kebesaran, mengistiharkan kedahsyatan, keagungan karya Tuhan dan kasih-Nya yang tidak pernah kurang bagi kita. Karena hidup kita tidak akan sama lagi apabila Tuhan campur tangan. Karena hidup kita akan dibentuk seperti yang diingini Tuhan. Pada pagi ini, jemaat Tuhan akan dihidangkan dengan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Reverend Robin, yang pasti akan menguatkan lagi iman percaya dan pertobatan kita kepada Tuhan, dan seterusnya memberi penyembuhan kepada kehidupan rohani dan fisikal kita. Sekali lagi, bagi pihak gereja BM Bahasa Malaysia Bandar Bintulu ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Reverend gereja kita dan Pastor Silam, tim multimedia, kumpulan puji sembah, pemuzik dan penari latar, serta semua pihak yang telah dan sentiasa bertungkus lumus menjayakan rakaman dan penyiaran ibadah atas talian ini. Juga kepada seluruh jemaat dan anggota gereja yang sentiasa menyokong, melayari dan menyertai ibadah online ini selama lebih kurang 18 minggu ataupun 4,5 bulan yang lalu sejak bulan Mac 2020. Dengan itu, terus berhati-hati, kekal sehat, kekal selamat, dan patuhi peraturan serta SOP. Elakkan bersesak-sesak, jaga jarak sosial, dan jaga kebersihan. Mari kita sama-sama berdoa dan menyerahkan kebaktian kita ke tangan Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan karena kami berkesempatan untuk bersama-sama jemaat yang lain Tuhan, untuk sama-sama beribadah di atas talian pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan menyerahkan
keseluruhan kebaktian kami, agar Tuhan mengambil alih, agar Tuhan campur tangan perjalanan kebaktian kami pada pagi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada anak-anak kami yang membawa kami dalam pujian penyembahan pada pagi ini Tuhan. Engkau berkati mereka dan guna pakai mereka sebagai saluran berkat kepada jemaat pada pagi ini Tuhan, sehingga kami dapat membawa pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kami juga berdoa kepada Reverend kami yang akan membawa firman Tuhan kepada kami pada pagi ini Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan, beri kekuatan dan kebijaksanaan pada Tuhan. Agar firman yang ditabur nanti Tuhan akan ditanam dalam setiap hati jemaat kami dan akan membuahkan hasil yang hebat kepada kami semua Tuhan. Terima kasih sekali Tuhan, kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang tidak dapat menyertai kebaktian kami pada pagi ini Tuhan. Juga kepada mereka yang sedang sakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih sekali Tuhan. Semua doa ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.
kita angkatkan lagu penyembahan ini sebagai tanda syukur bagi Tuhan yang telah menebus dosa kita. Mari kita tinggalkan jalan hidup yang lama dan serahkan hidup kita bagi Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih ada kesempatan kita boleh beribadah walaupun kita masih berada di rumah masing-masing. Kita masih mengharapkan masa terdekat akan datang ini. Kita boleh beribadah dalam gedung yang sama, berkumpul bersama-sama. Kita doakan supaya penularan COVID ini boleh berlalu dengan segera. Kita boleh bersama-sama di dalam gedung yang sama. Pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang saya ambil daripada Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikian bacaan firman Tuhan, saudara jemaat Tuhan. Daripada bacaan ini saya mengangkat satu tema, yaitu pertobatan yang benar. Pertobatan yang benar menunjukkan kepada keadaan, berarti ada pertobatan yang tidak benar. Di sini kita akan melihat pertobatan yang benar adalah ada 4 langkah yang merupakan suatu proses yang harus terjadi dalam hidup seseorang. 4 langkah ini akan membawa manusia kepada pertobatan yang benar. Kadang-kadang ada orang berpikir bahwa pertobatan itu hanya satu perkara yang berlaku melalui kata-kata mengaku dosa tanpa proses perubahan dalam hati dan jiwa seseorang itu. Ada orang yang berpikir demikian. Namun pertobatan yang benar itu berbeda dengan pendapat kita. Marilah kita belajar firman Tuhan. Apa sebenarnya pertobatan yang sungguh? Jemaat Tuhan yang kami kasihi, pertobatan yang benar itu ada 4 langkah yang perlu kita pikirkan.
Yang pertama, sadar akan kesalahan. Proses pertama ini adalah kesadaran bahwa kita sedang berada dalam dosa dan kesalahan. Sadar ketika terjadi kelaparan melanda, menurut perumpamaan Tuhan Yesus ini tentang anak yang hilang itu. Waktu dia menghadapi kelaparan, dia sudah memang ada kesulitan, lalu ada kesadaran. Ini penting sekali. Sesudah itu, mulai ingat kebaikan dan kelimpahan makanan di tempat asal. Dia membanding keadaan sekarang dengan sebelumnya. Dia sadar dia melarat. Dengan keadaan seperti ini, kadang-kadang orang tidak sadar akan kesalahannya. Banyak orang yang dalam keadaan seperti ini, dia tidak sadar bahwa dia dalam kesalahan atau dosa. Sebab mata rohaninya sudah menjadi buta sehingga tidak dapat membezakan yang benar dan yang salah. Dalam kehidupan ini demikian yang berlaku. Saudara, apabila mata rohani kita menjadi buta, tidak dapat membeza kebiasaan kita dengan benar dan salah. Saya umpamakan seperti babi yang biasa masuk kubang atau lumpur. Walaupun sudah mandi bersih begitu, namun kembali lagi ke lumpur. Memang itu kebiasaannya. Babi itu tidak dapat membeza yang lumpur, yang kotor dengan yang bersih. Begitu keadaan hidup kita ini. Sehingga tidak ada kesadaran. Jadi penting sekali langkah atau proses pertama. Harus ada kesadaran dalam hidup ini bahwa kita ini berdosa. Proses yang kedua adalah menyesal akan kesalahan kita. Setelah kita sadar, kita harus ada satu rasa menyesal. Karena sudah mengikut kehendak sendiri, itu yang kita pelajari di dalam bahagian ini. Setelah dia sudah sadar, sekarang ini dia rasa menyesal. Karena dia hidup sendiri, menurut kehendak sendiri, berfoya-foya, tanpa kenal yang benar. Sekarang ini, setelah dia rasa menyesal, ikut kehendak sendirinya, sekarang ada kehendak mau kembali ke jalan yang benar. Dia berkata dalam hatinya, di rumah Bapakku, banyak pekerja-pekerja yang limpah dengan makanan. Sementara aku di sini akan mati kelaparan. Dia membanding kesalahan, kesulitannya, pergumulannya. Sekarang dia melihat kepada apa yang lebih baik. Ini, penyesalan ini penting. Tetapi bukan hanya penyesalan. Langkah yang ketiga ini adalah suatu proses membuat keputusan untuk kembali ke jalan benar. Banyak orang yang sadar akan dosanya, dia rasa menyesal karena salah, tetapi tidak ada keputusan untuk kembali ke jalan benar. Buatlah keputusan untuk keluar dari kesalahan ini penting sekali. Bertindak untuk suatu keadaan di mana kita boleh keluar dari dosa dan kesalahan kita. Ini penting. Dalam keputusan itu dia tidak mau lagi tinggal dalam kesalahannya. Saudara, buatlah keputusan yang benar ketika kita sudah sadar dan menyesal akan dosa kita yang sebentar akan berakhir dalam hukuman neraka. Keputusan benar itu penting. Buat keputusan, bukan mau tinggal dalam dosanya. Yang keempat ini adalah bertindak meninggalkan dosa. Bertindak meninggalkan dosa ini sudah buat keputusan sekarang. Apabila kita teliti firman Tuhan ini, dikatakan dia melangkah untuk keluar dari hidup dalam dosa. Dia tidak tinggal di situ, tetapi mulai melangkah, berangkat kembali kepada Bapaknya. Apa yang kita lihat di sini? Dia melangkah sekarang meninggalkan jalan yang salah. Sudah itu dia kembali kepada Bapa yang di sorga itu. Bukan ke tempat lain. Banyak orang yang menyelesaikan masalahnya
Dia mau beralih daripada satu kesulitan, tetapi mengikut jalan lain, jalan yang tidak benar. Dalam firman Tuhan ini kita lihat bahwa dia kembali kepada bapaknya. Sebagai seorang percaya Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan pencipta kita. Kita harus kembali kepada Tuhan yang mati, yang mengampuni kita, yang sungguh mengasihi kita. Bapa surga itu menunggu dan sangat mengasihi saya dan Anda. Ini penting sekali. Kalau kita lihat di sini, sebagai contoh, banyak orang yang sadar tentang kesalahannya, namun tidak bertindak keluar atau lepas dari masalah kesalahannya sendiri. Dalam firman Tuhan kita melihat ada dua tindakan yang sangat berbeza. Yang pertama kita lihat tindakan yang salah. Kita sangat kenal dengan murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Apabila dia sadar perbuatannya menyerah Tuhannya, Yudas itu bertindak dalam jalan yang salah. Dia bertindak dengan jalannya sendiri, lalu membunuh diri. Dia mau menyelesaikan kesalahannya, kesulitan pergumulannya dengan membunuh diri. Sebenarnya itu jalan yang salah. Kita banyak melayani orang-orang yang kita bimbing di dalam dosa mereka. Ada orang yang memang siap untuk membunuh diri. Kita jelaskan bahwa membunuh diri itu satu kesalahan lagi yang di atas kesalahan itu. Saudara, perbezaan ini sangat jauh. Sementara kita lihat perbezaan yang kedua ini, tentang anak yang hilang ini, tindakan yang benar. Yang tadi itu tindakan yang salah, Yudas. Sekarang kita mau lihat tindakan yang benar. Anak yang hilang ini kembali kepada bapaknya, mengaku dosa kesalahannya, dan memohon pengampunan bapaknya. Ini tindakan yang benar. Mungkin ada di tengah kita yang sadar akan kesalahannya, sehingga dia mencari jalan lain untuk menghilangkan rasa salahnya. Tetapi jalan yang benar adalah kembali kepada Tuhan yang sungguh mengasihi dan menantikan kita. Saudara, saya akan simpulkan di sini. Marilah kita perhatikan, saudara, bahwa pertobatan yang benar itu meliputi satu, harus ada kesadaran dalam hidup ini. Sadar tentang salah, tentang dosa kita di hadapan Tuhan. Tanpa kesadaran, tidak ada yang berlaku dalam hati kita. Yang kedua, pertobatan yang benar itu adalah harus ada penyesalan setelah kita menyesal atau sadar akan dosa kita. Rasa menyesal, rasa tidak tenang lagi karena kita tahu kita salah, jalan kita itu tidak benar. Tindakan itu meliputi harus ada keputusan yang benar untuk kembali kepada Bapa kita, yaitu Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Jangan kembali ke jalan sendiri. Jangan kembali ambil kehendak sendiri, tetapi kembali kepada Bapa yang sungguh mengasihi kita. Pertobatan yang benar itu harus ada tindakan untuk melangkah keluar dari dosa, kembali kepada Allah. Banyak orang yang memang sadar akan dosanya, rasa menyesal tetapi tidak bertindak melangkah keluar dari dosanya. Dia masih hidup di situ. Saudara jemaat Tuhan yang kami kasihi, jika ada di tengah kita yang sedang mengikuti kehendaknya sendiri, jalannya sendiri, marilah kita kembali kepada Bapa kita di sorga, yaitu Tuhan pencipta kita. Hanya Dia sajalah yang sedang menunggu kita sesuai dengan firman Tuhan ini. Dia sungguh mengasihi kita dan akan mengampuni kita. Dia menyambut kita. Jika ada di tengah kita yang tidak tahu bertindak, sedang berada dalam dosa dan kesalahannya, marilah sesuai dengan firman Tuhan ini, kita memohon kuasa Roh Allah untuk memberi kesadaran yang sungguh dalam hati kita. Kesadaran akan pertobatan,
kesadaran akan dosa, lalu bertobat supaya kita dapat kembali kepada Bapa kita di surga, bukan ikut kehendak sendiri. Demikian yang kita lihat daripada firman Tuhan ini, saudara Bapak Ibu sekalian. Hanya kita mau melihat tentang pertobatan yang sungguh. Jadi pada akhirnya saya akan berdoa untuk kita semua. Mendoakan setiap pribadi kita supaya Tuhan membawa kita kepada pertobatan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh anugerah Tuhan kami dapat mendengar sabda firman-Mu berkenaan dengan pertobatan yang benar dalam kehidupan kami di dunia ini. Mungkin banyak yang di dalam keadaan tidak tahu dan tidak sadar dalam kehidupan dosa. Namun firman-Mu membawa kami kepada satu kebenaran. Apabila kami sadar, apabila kami rasa menyesal, kami bertindak ambil keputusan lalu bertindak keluar kembali kepada Bapa di surga. Beri kepada kami hikmat untuk mengerti rencana-Mu. Beri kepada kami supaya tidak bertindak ikut kehendak sendiri, tetapi kehendak Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Saya berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan hari ini dimanapun kami berada. Jauhkan kami daripada seluruh jamahan kuasa penyakit yang melarat ini. Kami berdoa tolak dalam nama Yesus. Tuhan akan beri perlindungan. Selesaikan seluruh keadaan supaya kami boleh beribadah bersama-sama di suatu hari yang akan datang ini. Tuhan menolong kami. Inilah doa kami kepadamu. Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai kita. Shalom jemaat Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah menyertai Anda semua dimanapun Anda berada. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya, perlindungannya sepanjang PKP yang lalu. Dan kini tiba waktunya kita akan memulaikan ibadah kita di gedung gereja kita, yaitu di BM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia. Dengan sukacitanya kami mengumumkan bahwa kita akan dibuka untuk ibadah minggu mulai 26 Julai 2020, yaitu pada minggu hadapan. Sesuai dengan arahan daripada pihak pusat dan juga kerajaan negeri, kita telah menyediakan SOP bagi memastikan keselamatan dan juga keselesaan jemaat untuk beribadah bersama di gereja. Penyecemar telah kita laksanakan dan kita telah menyusun kursi dengan penjarakan 1 meter sebanyak 340 kursi yang kita dapat sediakan untuk beribadah di gereja kita. Untuk tujuan keselamatan bersama, jemaat yang kurang sehat dan juga kanak-kanak yang berumur 12 tahun dan ke bawah dan warga emas yang berumur 70 tahun dan ke atas tidak dibenarkan untuk hadir beribadah di gereja. Kita terus berdoa agar malapetaka ini cepat-cepat berlalu supaya kita dapat bersama-sama beribadah bersama di gereja. Bagi persiapan jemaat-jemaat yang akan hadir beribadah di gereja, berikut adalah syarat-syarat yang perlu kita ambil perhatian dan untuk kita ikuti. Seperti biasa, ibadah kita akan bermula pada 8:30 pagi. Sila datang sebelum waktu yang telah ditetapkan. Kita telah menetapkan 4 laluan masuk dan 4 laluan keluar. Kita diminta untuk menggunakan laluan pintu yang telah ditetapkan. Peringatan untuk berdiri di belakang garisan yang telah disediakan. Jemaat diminta untuk memakai mask semasa menghadiri ibadah dan kita tidak dibenarkan untuk bersalam. Sebelum memasuki gedung gereja, suhu dan kehadiran kita akan dicatat di beberapa pintu masuk gereja yang telah ditetapkan. Jemaat Tuhan digalakkan untuk membawa pen sendiri. Setelah suhu dan kehadiran dicatat, jemaat diminta untuk mengisi tempat duduk di hadapan dahulu agar tidak berselisih dengan jemaat yang datang kemudian. Setelah selesai kebaktian,
Jemaat diminta untuk meninggalkan gedung gereja dengan tertib. Kami tahu Anda saling merindui, tetapi aktiviti sosial adalah tidak dibenarkan. Itu sahaja syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk memastikan keselamatan dan keselesaan kita semua. Kerjasama daripada jemaat amatlah dihargai dan kami sangat tidak sabar untuk berjumpa dengan keluarga besar di Embada Bintulu dan memuji Tuhan bersama-sama di gedung gereja kita. Dan kita terus berdoa agar keadaan ini cepat pulih dan kita dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja kita. Tuhan Yesus memberkati dan kita jumpa minggu hadapan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, hey, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.